Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Putra Gusantara. Saya berasal dari kelas SK Profesional. Di sini saya akan memaparkan materi terkait information extraction pada mata kuliah analitik Big Data. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama itu ada latar belakang, kemudian pengertian dari information extraction, kemudian basis apa saja yang ada pada information extraction, begitu juga dengan masing-masing subtugasnya dan kesimpulan. Baik, mengenai latar belakang dari information extraction ini, jadi seperti yang kita tahu, seiring dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya era informasi saat ini, jumlah data yang dihasilkan itu semakin meningkat. Nah, data-data yang dihasilkan ini berupa non-struktur, contohnya itu seperti teks, gambar, dan video. Nah, dari data-data ini, kita butuh sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis informasi yang ada pada data tersebut. Nah, ekstraksi informasi ini adalah salah satu aspek yang penting dalam melakukan analisis big data atau dalam melakukan analisis data yang besar, sehingga dengan ekstraksi informasi ini kita bisa mengambil informasi yang penting yang terkandung pada data tersebut. Nah, kemudian pengertian dari ekstraksi informasi. Information extraction atau kalau kita terjemahkan menjadi ekstraksi informasi itu adalah proses untuk mengidentifikasi, mengekstraksi dan mengumpulkan informasi yang berguna dan bermakna dari berbagai sumber data yang tidak terstruktur. Seperti contohnya itu ada teks, gambar maupun video. Sehingga dengan ekstraksi informasi ini kita dapat melakukan perubahan data yang tidak terstruktur menjadi format yang lebih terstruktur. Nah, dengan perubahan data tersebut kita dapat mengambil informasi yang berharga pada data tersebut. Di mana informasi ini dapat dipahami dan dapat diekstraksi, dianalisis sehingga kita bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa basis dari ekstraksi informasi, seperti contohnya itu bisa berbasis dari teks, audio, image, maupun video. Nah, dari masing-masing basis ini tentunya ada beberapa subtugas yang dapat dilakukan. Pertama kita bahas dulu ekstraksi informasi berbasis teks. Jadi ekstraksi informasi berbasis teks ini adalah proses pengambilan informasi yang berguna dan bermakna dari teks yang tidak terstruktur. Nah, ekstraksi ini akan melibatkan penggunaan algoritma dan metode statistik untuk mengidentifikasi pola, entitas, atau informasi yang penting dari sebuah teks. Contohnya itu seperti topik ataupun sentimen atau entitas nama, seperti contohnya itu ada orang, tempat, atau tanggal contohnya. Nah, teknik ini itu sering digunakan dalam analisis teks, klasifikasi dokumen, penambangan opini atau opinion mining, dan sistem pencarian informasi. Nah, apa saja subtugas dari ekstraksi informasi berbasis teks? Itu ada 3, yaitu ada name entity recognition atau NER, kemudian relation extraction yaitu RE, dan event extraction. Nah, untuk name entity recognition ini adalah proses mengidentifikasi dan mengekstraksi entitas penting dari teks. Seperti contoh itu ada orang, tempat, tanggal, dan sebagainya. Nah, metode ini menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami atau teknik NLP, Natural Language Processing, dan pembelajaran mesin atau machine learning yang dapat digunakan untuk mengenali pola linguistik dan diidentifikasi dan diekstrak entitas tersebut dari teks yang tidak terstruktur, yang mana tujuannya adalah untuk memahami konteks dari teks secara mendalam. Kemudian relation extraction atau RE. Nah, ini adalah proses identifikasi dan pengekstraksian hubungan atau relasi antar masing-masing entitas yang ada pada suatu teks.
Nah, metode ini akan berfokus pada pengenalan pola linguistik dan semantik yang akan mengindikasikan hubungan antara entitas-entitas tertentu. Jadi contohnya itu seperti hubungan kepemilikan, hubungan lokasi, hubungan waktu, dan sebagainya. Dengan tujuan untuk mengenali dan mengekstraksi informasi terstruktur mengenai hubungan antar entitas tersebut. Nah, kemudian ada event extraction, di mana ini adalah proses identifikasi dan pengekstraksian informasi terkait event yang ada pada teks dengan tujuan untuk mengenali dan mengekstraksi informasi yang terstruktur. Jadi seperti contoh itu siapa yang terlibat, kemudian apa yang terjadi, dan kapan suatu event terjadi, di mana suatu event tersebut terjadi, dan bagaimana event tersebut terjadi. Proses ini digunakan untuk memahami tentang urutan event dan hubungan antara berbagai entitas dalam teks yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada pada data tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke ekstraksi informasi yang basis kedua, yaitu berbasis audio. Nah, untuk basis audio itu sendiri ada dua subtugas yang dapat dilakukan, yaitu acoustic event detection dan automatic speech recognition. Nah, jadi untuk acoustic event detection itu adalah proses pengenalan dan identifikasi event melalui audio. Jadi metode ini akan melibatkan analisis sinyal audio untuk mengenali dan mengklasifikasikan berbagai jenis event akustik. Jadi contohnya itu seperti suara lingkungan atau environment sound dan atau event akustik lainnya yang signifikan dengan menggunakan algoritma pengolahan sinyal digital dan teknik pembelajaran mesin, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan pola ataupun ciri khas yang ada pada event akustik tersebut. Jadi tujuannya itu adalah untuk memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang konten audio dan mendukung berbagai aplikasi seperti contohnya itu ada pemantauan lingkungan, analisis audio, dan pemrosesan bahasa alami tapi berbasiskan audio. Nah, kemudian kita masuk ke contoh subtugas information extraction berbasis audio yang kedua, yaitu automatic speech recognition. Untuk automatic speech recognition ini mungkin tidak asing kalau kita lihat di aplikasi kehidupan sehari-hari. Jadi proses konversi suara manusia menjadi sebuah teks yang dapat dibaca oleh mesin. Jadi teknik ini itu adalah teknik pengenalan pola suara dan pemrosesan bahasa alami, sehingga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan mentranskripsikan suatu kalimat atau kata-kata yang diucapkan ke dalam teks tertulis. ASR atau Automatic Speech Recognition ini berusaha untuk mengenali pola dan linguistik dalam ucapan manusia, dan biasanya melibatkan penggunaan model pembelajaran mesin yang sudah dilatih untuk memahami dan menerjemahkan bahasa yang diucapkan oleh seseorang ke dalam teks yang dapat diproses lebih lanjut oleh sistem komputer. Nah, kemudian kita masuk ke ekstraksi informasi basis ketiga, yaitu berbasis image. Di mana berbasis image ini akan ada 3 subtugas, yaitu text recognition, visual relation detection, dan face recognition. Jadi untuk text recognition ini adalah metode untuk mengekstraksi teks dari gambar ataupun dokumen yang berisi teks. Jadi proses ini akan melibatkan pengenalan pola dan pengolahan gambar untuk mengidentifikasi karakter dan kata-kata yang tercetak atau tertulis dalam gambar. Dengan menggunakan algoritma pengolahan citra dan pembelajaran mesin, text recognition ini mampu mengenali teks yang terdapat pada suatu gambar, kemudian dapat diubah menjadi format teks yang dapat diedit ataupun diproses lebih lanjut. Jadi text recognition ini biasanya kita temukan seperti contoh di digitalisasi dokumen, pengenalan plat nomor kendaraan, dan beberapa aplikasi yang melibatkan pemrosesan teks dari gambar atau dokumen visual. Kemudian subtugas yang berikutnya itu ada visual relationship detection.
Jadi ini adalah metode untuk mengenali dan mengekstraksi hubungan antara berbagai objek atau entitas yang ada pada gambar dengan memanfaatkan pemrosesan citra dan pembelajaran mesin sehingga dapat mengidentifikasi pola ataupun hubungan spasial antara masing-masing objek yang ada pada gambar. Tentunya hal ini memungkinkan untuk mengenali hubungan semantik antara berbagai objek seperti misalkan di depan, di belakang, memegang, memakan, dan sebagainya. Jadi tujuan dari visual relationship detection ini adalah untuk memahami konteks visual dari gambar dengan lebih baik yang dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi. Contohnya itu analisis gambar, deteksi objek, dan pemahaman konteks konten visual secara lebih mendalam. Kemudian ada face recognition. Jadi face recognition ini metode untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi identitas individu berdasarkan ciri-ciri unik dari wajah mereka. Jadi teknik ini melibatkan analisis dan pembelajaran ciri-ciri khusus dalam wajah. Seperti contohnya itu seperti struktur wajah, rasio dan posisi fitur wajah dan karakteristik unik lainnya itu. Nah, dengan menggunakan algoritma pengolahan citra dan pembelajaran mesin, sistem pengenalan wajah ini dapat membandingkan wajah yang terdeteksi dengan database yang ada untuk mengidentifikasi individu yang bersangkutan. Jadi aplikasi dari teknologi ini contohnya itu ada pada bidang keamanan, pengawasan, pengenalan identitas, dan beberapa sistem autentikasi yang menggunakan basis wajah. Nah, sekarang kita masuk ke basis berikutnya, yaitu berbasis video. Nah, pada ekstraksi informasi berbasis video ini ada dua subtugas yang dapat dilakukan, yaitu ada automatic video summarization dan text recognition. Nah, untuk automatic video summarization ini adalah metode untuk membuat ringkasan dari video yang panjang secara otomatis dengan melibatkan pemrosesan video dan analisis konten untuk mengidentifikasi cuplikan penting dan membuat rangkuman inti dari suatu video. Nah, dengan menggunakan algoritma pemrosesan video dan pembelajaran mesin, jadi sistem dapat mengenali pola-pola visual dan semantik yang penting dalam video untuk menghasilkan ringkasan yang menampilkan konten utama atau bagian yang penting yang ada pada video. Jadi tujuannya itu adalah untuk menyajikan atau menampilkan informasi video secara singkat sehingga pengguna dengan mudah dapat memahami konten video tanpa harus menonton keseluruhan videonya. Kemudian ada text recognition. Jadi untuk text recognition yang berbasis video ini, itu adalah proses pengenalan dan ekstraksi teks dari objek teks yang tampil pada video dengan memanfaatkan teknik pengolahan citra dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi dan mengenali teks yang muncul pada video dengan menggunakan algoritma pengenalan pola dan pemrosesan bahasa alami. Jadi sistem ini mampu untuk mengonversi atau mengubah teks yang ada pada video menjadi format teks yang diproses lebih lanjut. Jadi text recognition ini dapat digunakan untuk mendukung pencarian dan analisis konten video berbasiskan teks dan memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang terkandung dalam teks yang muncul pada video. Baik, jadi terkait pemaparan information extraction dan beberapa basis dari information extraction dengan subtugasnya. Jadi information extraction atau ekstraksi informasi ini adalah proses mengidentifikasi, mengekstraksi dan mengumpulkan informasi yang berharga atau yang berguna dari beberapa sumber data yang tidak terstruktur ya melalui beberapa basis yang sudah dipaparkan tadi seperti berbasis teks, audio, image, dan video. Sehingga dengan extraction information ini, informasi yang sudah didapatkan itu bisa diekstraksi, dianalisis, ataupun digunakan untuk beberapa tujuan lainnya secara bersamaan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.